Halo Sobat Cuan, pernah dengar pepatah harga emas tidak pernah turun? Mungkin ada benarnya juga ya. Lihat saja, harga emas terus mencetak rekor tertinggi dalam beberapa bulan terakhir. Bagi investor, ini tentu jadi momen yang bikin deg-degan. Apakah ini saat yang tepat untuk masuk pasar, atau justru harus wait and see? Nah, di video kali ini kita akan membahas secara mendalam faktor-faktor apa saja yang mendorong kenaikan harga emas yang fantastis ini. Kita akan kupas tuntas mulai dari sentimen global, kebijakan bank sentral, hingga prediksi harga emas di masa depan. Jadi, jangan skip video ini dan simak sampai habis ya, karena informasi yang saya bagikan bisa jadi kunci cuan kamu di instrumen emas. Perjalanan harga emas ke level tertinggi ini tidak bisa dilepaskan dari perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang dimulai sejak Donald Trump menjabat sebagai Presiden AS. Ketegangan antara dua ekonomi terbesar di dunia ini menimbulkan ketidakpastian di pasar global. Investor yang khawatir dengan dampak negatif perang dagang terhadap perekonomian global pun mulai mencari aset safe haven, dan emas menjadi pilihan utama. Permintaan emas yang tinggi inilah yang kemudian mendorong harganya terus meroket. Bukan hanya perang dagang, tanda-tanda perlambatan ekonomi Amerika Serikat juga semakin memperkuat posisi emas sebagai aset safe haven. Data-data ekonomi AS yang kurang memuaskan memicu kekhawatiran akan terjadinya resesi. Kondisi ini mendorong para investor untuk memindahkan aset mereka ke instrumen yang lebih aman, dan emas kembali menjadi pilihan yang menarik. Permintaan yang tinggi di tengah kekhawatiran resesi ini semakin melambungkan harga emas. Dunia internasional juga sedang diwarnai dengan berbagai konflik dan ketegangan geopolitik di berbagai belahan dunia. Konflik ini, mulai dari perang dagang hingga ketegangan politik di Timur Tengah, meningkatkan ketidakpastian global. Ketidakpastian ini mendorong para investor untuk mencari aset safe haven yang mampu melindungi nilai aset mereka. Emas, dengan reputasinya sebagai aset lindung nilai, kembali menjadi pilihan utama dan mendorong kenaikan harganya. Chapter 4, Kebijakan Bank Sentral. Bank sentral di berbagai negara, termasuk The Fed di Amerika Serikat, menerapkan kebijakan moneter longgar dengan mempertahankan suku bunga rendah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan suku bunga rendah ini membuat emas yang tidak memberikan imbal hasil menjadi lebih menarik dibandingkan dengan aset berbunga seperti obligasi. Di sisi lain, The Fed juga memberikan sinyal akan memangkas suku bunga acuan dalam waktu dekat. Sinyal ini semakin memperkuat posisi emas sebagai aset investasi yang menguntungkan dan mendorong kenaikan harganya. Chapter 5, Permintaan Investasi. Tak hanya investor retail, investor institusional seperti manajer investasi dan hedge fund juga semakin gencar memburu emas. Mereka melihat emas sebagai aset yang efektif untuk diversifikasi portofolio dan lindung nilai dari risiko inflasi. Peningkatan permintaan emas dari investor institusional ini terlihat dari lonjakan pembelian Exchange Traded Funds atau ETF emas. Meningkatnya permintaan dari berbagai kelas investor ini semakin memperketat pasokan emas dan mendorong kenaikan harganya. Chapter 6, Permintaan Bank Sentral. Bukan hanya investor, bank sentral di berbagai negara juga meningkatkan cadangan emas mereka. Pembelian emas dalam jumlah besar oleh bank sentral ini menunjukkan keyakinan mereka terhadap emas sebagai aset lindung nilai dan aset strategis dalam jangka panjang. Peningkatan permintaan emas fisik dari bank sentral ini tentu saja semakin mengurangi pasokan emas di pasar dan mendorong harganya ke level yang lebih tinggi. Wow, ternyata banyak sekali faktor yang membuat harga emas terus naik ya. Mulai dari sentimen global yang tidak menentu, hingga kebijakan bank sentral yang akomodatif. Semuanya seakan kompak mendorong harga emas ke level tertinggi. Lantas, kapan dong waktu yang tepat untuk membeli emas? Jawabannya tergantung pada profil risiko dan tujuan investasi masing-masing individu. Namun yang pasti, emas tetap menjadi aset yang menarik untuk lindung nilai dan diversifikasi portofolio. Jangan lupa untuk terus pantau pergerakan harga emas dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Selalu konsultasikan dengan perencana keuangan untuk mendapatkan rekomendasi yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan investasi Sobat Cuan.